Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan merenungkan lagi mengenai bagaimana untuk kita bisa mempunyai kehidupan yang berarti. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan, ada satu lagi yang kita harus mengerti, bahwa untuk kita bisa mempunyai kehidupan yang berarti, kita harus belajar untuk jangan berjalan sendiri. Jangan berjalan sendiri. Karena saudara tahu bahwa sejak pertama Tuhan menciptakan manusia, saudara, Tuhan ingin berjalan bersama dengan manusia. Tuhan ingin berjalan bersama manusia, membimbing manusia, bagaimana berjalan kemana yang harus mereka ambil dan sebagainya. Kehendak Tuhan adalah untuk manusia dan Tuhan itu selalu bersama-sama. Tetapi kita tahu bahwa sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Iblis memberikan kepada pikiran manusia untuk tidak bersandar kepada manusia, tidak bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya manusia selalu ingin berjalan sendiri. Jadi kita mesti mengingatkan diri kita, jangan berjalan sendiri. Saudara, manusia sudah punya kecondongan untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, setelah kita bertemu dengan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tahu bahwa kita harus mengingatkan diri kita, oke, saya harus bersandar kepada Tuhan, saya bersandar kepada Tuhan. Benar saudara, ada banyak dari kita sekarang sudah belajar bersandar kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, kita seringkali hanya bersandar pada Tuhan pada saat kita menghadapi kesulitan, ya kan? Pada waktu kita menghadapi kesulitan, di situ kita berusaha, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, kita datang kepada Tuhan. Tapi pada waktu semuanya baik, saudara, lupa lagi. Kita atur lagi diri kita sendiri. Nah, kita berjalan sendiri lagi. Dan itulah yang membuat kita jatuh. Itulah yang membuat hidup kita kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Menang, kalah. Membuat kita capek karena apa? Karena kita tidak selalu berjalan dengan Tuhan. Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab, saudara. Ada satu kejadian, yaitu pada waktu Joshua memimpin orang-orang Israel, ya, menuju ke Kanaan, kan, mau memasuki Kanaan. Akhirnya Joshua bisa membawa orang Israel melawan Jericho. Nah, Tuhan mengatur bagaimana mereka harus mengalahkan Jericho. Mereka mendengarkan Tuhan, mereka menurut kepada apa yang Tuhan katakan, sehingga walaupun kota Jericho itu adalah kota yang luar biasa kuatnya, temboknya saja sudah bisa tahu berapa tebal tembok itu. Kalau rumah Rahab aja ada di atasnya tembok, sudah bisa berkata, bisa bayangkan rumah itu ada di atas tembok. Jadi temboknya pasti tebal sekali. Nah, dalam menghancurkan tembok yang tebal itu, sudah bisa bayangkan, tidak mungkin dengan kekuatan manusia, tidak mungkin dengan senjata, tidak mungkin dengan apapun juga, dan mereka belum punya bom, belum punya apa-apa. Sehingga tidak mungkin dengan kekuatan senjata mereka, kekuatan manusia mereka untuk bisa menghancurkan tembok Yeriko. Enggak mungkin. Tetapi hanya karena bersandar kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan suruh mereka lakukan, akhirnya kita tahu pada hari yang ketujuh, pada waktu mereka bersorak, tembok Yeriko roboh. Kita tahu kejadiannya luar biasa, sehingga mereka bisa melihat bahwa benar ya, bersama dengan Tuhan mereka bisa menang. Wah, mereka sukacita sekali. Mereka menang atas Jericho, kota yang kuat, kota yang bertembok tebal. Mereka menang. Nah, sekarang saudara tahu, setelah Jericho, the next kota yang harus mereka kalahkan adalah kota Ai. Saudara tahu, kota Ai itu kota yang kecil, saudara. Sehingga pada waktu mereka mengirim pengintai, pengintai itu berkata, oh, kota ini kota kecil, nggak perlu kita semua maju, nggak perlu, karena orang Israel itu ada lebih dari 1 juta kan, nggak perlu katanya, kirim aja sedikit orang saja. Nah, saudara, sekarang mereka mengirim sedikit orang, mereka yakin mereka pasti menang, itu karena apa? Berdasarkan pengalaman yang lalu, melawan Yeriko aja menang, ya kan? Apalagi melawan kota Ai ini. Jadi mereka menganggap enteng sehingga mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Saudara tahu, mereka tidak bertanya kepada Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Saya ceritakan bagaimana Daud menyerang Filistin, menang
Sekali lagi dia masih tanya Tuhan lagi. Tetapi ini enggak, saudara. Karena mereka anggap enteng kota Ai. Padahal saudara, kalau mereka bertanya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan akan beritahukan pada mereka untuk mereka jangan menyerang sebelum dosa akan itu dibereskan. Ternyata ada seorang yang berdosa, yaitu akan mencuri barang-barang Yeriko. Nah, itu harus dibereskan dulu. Kalau mereka bertanya pada Tuhan, Tuhan pasti beritahukan kepada mereka bahwa ada yang berdosa, ada yang melawan Tuhan, bereskan dulu dan engkau bisa maju. Tapi karena mereka tidak bertanya, mereka maju saja, mereka kalah. Hanya melawan kota kecil mereka kalah. Kenapa? Mereka tidak bersandar kepada Tuhan, tidak berjalan dengan Tuhan. Nah, itu suatu contoh. Kita lihat lagi contoh yang lain. Ada kejadian lagi, yaitu Raja Asa. Seorang raja yang baik, saudara. Raja yang menurut kepada Tuhan, raja yang mau berbakti kepada Tuhan. Itu sebetulnya bagus itu Raja Asa itu. Nah, pada saat Raja Asa ini diserang oleh Ethiopia dan Libya, Raja Asa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan kepada Raja Asa. Sehingga raja ini di dalam pimpinan Tuhan, bantuan pertolongan Tuhan, bisa mengalahkan Ethiopia dan Libya yang banyak sekali tentaranya. Kalah. Raja Asa berkemenangan. Wah, dia senang sekali, ya. Itu karena dia berjalan dengan Tuhan. Tetapi kemudian kita tahu bahwa kejadiannya Raja Israel mau menyerang Raja Asa. Dalam keadaan seperti itu, apa yang Raja Asa lakukan? Dia tidak datang ke Tuhan lagi, nggak datang loh. Dia cari akal sendiri. Langsung dia meminta tolong kepada Raja Aram untuk menolong dia. Maka saudara, Raja Aram menolong dia. Yes, dia bisa menang. Tapi Tuhan marah. Karena Raja Asa tidak mau bersandar kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah membuktikan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu pasti mereka menang. Raja Israel itu enggak sekuat Libya dan Ethiopia. Tapi Asa mencari pertolongan kepada manusia. Maka datanglah seorang hamba Tuhan, profet yang bernama Hanani. Hanani berkata bahwa Tuhan kecewa. Engkau tidak bertanya pada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah menolong kamu untuk menang terhadap Ethiopia dan Libya? Kenapa sekarang kau mencari pertolongan manusia? Mengapa sekarang kau lupakan Tuhan? Maka dikatakan di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9. Hanani berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Tuhan mau melimpahkan kekuatan Tuhan seluruhnya, saudara, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Nah, saudara, di sini kita lihat Raja Asa yang sudah tidak menurut kepada Tuhan, begitu dia ditegur oleh nabinya, dia menjadi marah. Dia ambil Hanani, masukkan ke dalam penjara. Saudara lihat di sini, kesombongan, ketidakbergantungan kepada Tuhan membuat dia sombong, membuat dia marah pada waktu dia ditegur. Bukannya dia bertobat, tetapi dia marah. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Pada akhir hidupnya, Raja Asa mengalami sakit pada kakinya. Dia tidak lagi datang kepada Tuhan. Dia pergi kepada tabib manusia. Dan akhirnya, saudara, dia mati di dalam keadaan sakit. Nah, saudara, kita lihat di situ. Kita harus belajar, saudara. Kita harus belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan itu senantiasa. Jangan kita datang kepada Tuhan pada waktu kita susah saja. Saudara tahu bahwa tes itu terjadi bukan pada waktu kita susah. Pada waktu kita susah, saudara, kita datang kepada Tuhan. Tetapi pada waktu kita jaya, pada waktu kita ada di atas gunung, pada saat kita berkemenangan, disitulah tesnya. Apakah kita masih tetap humble untuk bersandar kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita masih tetap sadar bahwa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan manusia sejak mula-mula
Di Taman Eden pun Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan ingin berjalan dengan manusia. Sebab itu jangan sekali-kali berjalan sendiri. Kalau saudara sudah menang, kalau saudara sudah jaya, jangan lupakan Tuhan. Di dalam perencanaan, setiap rencana, ikut sertakan Tuhan, saudara. Ikut sertakan Tuhan. Berjalanlah dengan Tuhan. Disitulah ada security. Disitulah pasti ada kemenangan. Disitulah pasti ada keberhasilan. Sebab itu, biarlah hari ini kita belajar satu hal. Kalau kita mau hidup, mempunyai kehidupan yang berarti, ingat, jangan berjalan sendiri. Berjalanlah bersama dengan Tuhan selalu.